Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito. Kita masih membahas tema yang sama hari ini, gastritis atau MA. Masih bersama Dr. Lisda Naomi dan juga Dr. Putri Santri. Sebelum itu, untuk pemirsa di rumah yang mau konsultasi, bisa langsung di WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648. Atau bisa langsung beralih ke laman Instagram kita di @tvrbengkulu di postingan terbaru kita di Dokter Kito. Nah, ini kita masih bersama Dr. Pusan dan juga Dr. Lisda ya, mengenai penyakit gastritis ini. Nah dok, tadi mengenai obat dok ya, apakah boleh dok ketika kita saat kambuh itu langsung mengkonsumsi obat yang untuk penghilang nyeri tadi dok? Mungkin dokter Lisda gimana dok? Jadi sebenarnya pada prinsipnya tidak boleh ya mengkonsumsi obat itu langsung tanpa anjuran ataupun instruksi dari dokter. Bukan hanya antibiotik sebenarnya, semua obat sebenarnya. Karena kita prinsipnya itu tidak boleh self diagnose. Jadi bukan masyarakat yang menegakkan diagnosa, harus dokter yang ada minimal di vaskes pertama, tingkat pertama. Ya, tapi pada kasus ada gejala-gejala seperti dispepsia sindrom yang sudah dijelaskan tadi, misalnya ada keluhan bega, ada mual, ada muntah, ada perasaan tidak nyaman, tidak enak, atau nyeri ulu hati misalnya, itu biasanya masyarakat mengkonsumsi obat yang paling biasa dan mudah untuk didapat ya, yang ada di warung istilahnya ya, obat warung, misalnya yang dikunyah itu ya, mungkin tahu ya, kita tidak menyebutkan nama mereknya gitu ya, itu biasanya dikonsumsi dengan mudah ya didapatkan gitu ya. Nah itu ya kalau memang masyarakat ataupun pemirsa yang menonton merasakan ada keluhan dispepsia tadi, mungkin masih boleh kalau untuk yang sebatas yang dikunyah ini tadi. Tapi untuk melangkah lebih jauh apalagi sampai suntikan, injeksi gitu ya, itu harus dengan resep dokter. Gitu. Tidak boleh sembarang dok ya, Iya, memang ada batas-batasan ya dok ya. Iya betul. Lalu bagaimana ada pendapat bahwa kalau kita lagi kambuh nih dok, kita makan permen min atau mengunyah yang manis, itu benar nggak sih dok sebenarnya? Oke, jadi kalau itu mitos aja ya, enggak ya. Jadi makanan manis, gula kita masukin ke dalam lambung juga tidak akan menurunkan asam lambung. Kalau memang pada kondisi asam lambungnya meningkat, akhirnya menyebabkan keluhan dispepsia tadi, maka yang harus dilakukan adalah menurunkan kadar asam lambung. Dan gula tidak bisa menurunkan kadar asam lambung. Harus dengan apa? Harus dengan obat-obatan tertentu. Ada golongan tertentu yang memang tergantung mekanisme kerjanya, yang dia akan berfungsi menurunkan atau menstabilkan lagi asam lambung. Jadi jawabannya itu mitos ya. Berarti mitos ya pemirsa ya, jadi jangan langsung asal konsumsi dari berbagai informasi yang kurang valid ya dokter ya. Memang lebih baik kita langsung konsultasi ke dokternya. Betul aja sekali. Nah dokter, kita masih bersama dokter Pusan nih mengenai tata laksana. Oh iya. Iya, menyambung yang dokter Lisda bilang tadi, ada obat-obatan yang memang diresepkan oleh dokter untuk memperbaiki gejala dari gastritis ataupun yang dikenal oleh masyarakat awam yaitu adalah MAH ya. Ada banyak sekali jenisnya, ada salah satunya itu untuk melindungi bagian dari mukosa atau lapisan lambung, itu ada satu. Terus ada lagi obat yang mencegah pompa yang mengeluarkan asam lambung itu supaya tidak mengeluarkan asam lambung dalam jumlah yang berlebihan. Itu ada lagi jenisnya. Jadi berbeda-beda. Nah, itu nanti kan pertimbangannya diberikan oleh seorang dokter. Mau kasih obat yang mana dulu, kemudian kalau tidak bekerja obat yang A, kita kasih opsi yang B, itu adalah dokter yang menentukannya. Kemudian lagi ada antibiotik ya. Karena gastritis ini kan ada salah satunya disebabkan karena bakteri Helicobacter pylori tadi. Nah, kalau memang sudah terbukti disebabkan oleh bakteri, nanti dokter akan meresepkan antibiotik untuk pasien tersebut. Ya, jadi tidak sembarangan. Ada yang lebih penting yang bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah. Kalau tadi kan obat-obatan itu diserahkan kepada dokter yang akan memberikan resep. Tapi ada juga yang bisa dilakukan atau dikontrol oleh masyarakat di rumah, yaitu makanan yang bisa mengurangi ataupun mencegah asam lambung itu menjadi tinggi atau meningkat. Ini ya, ada makanan-makanan tertentu yang bisa memancing ataupun meningkatkan asam lambung. Contohnya seperti kopi ya. Kemudian ada lagi makanan-makanan junk food, makanan-makanan cepat saji. Kemudian
Makanan yang sifatnya asam, yang pedas ya, yang dihindari. Nanti ada juga makanan yang dianjurkan ataupun makanan yang dapat menetralisir asam lambung itu. Contohnya seperti buah-buahan ya, kelapa, avokado, sayur-sayuran ya, intinya yang tidak terlalu asam dan juga tidak pedas ya. Itu untuk mengontrol asam lambung yang bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah. Lagi ya, seperti rokok, kemudian alkohol itu kalau bisa dikurangi, kalau bisa di stop atau dihentikan. Tapi kalau memang berat boleh dikurangi jumlahnya karena sifatnya sangat iritan atau merusak lapisan di bagian lambung. Nggak cuma lambung, di organ tubuh manapun itu sifatnya tidak baik ya. Oke, kita ngomongin yang terakhir ya, komplikasi ataupun keparahan yang bisa terjadi kalau misalnya penyakit ini tidak tertata laksana dengan baik. Salah satunya sudah disebutkan sama Dokter Lisda tadi, yaitu perdarahan. Perdarahan di bagian lambung karena luka terus-terusan, ibaratnya bagian yang lembut, kemudian kita taruh asam terus-menerus kan bisa rusak. Kalau rusak lapisan pelindungnya bisa luka. Kalau luka terus-menerus bisa berdarah. Kalau berdarah terus-menerus akhirnya kita makan pun nggak enak. Makan nggak enak, akhirnya nggak nafsu makan, akhirnya berat badannya turun. Ya. Kemudian kalau misalnya luka dan perdarahan terus-menerus, kita bisa muntah darah, bisa juga mengeluarkan kotoran dan bercampur dengan darah. Darah keluar terus-terusan bisa menyebabkan anemia atau kekurangan darah, kekurangan energi. Akhirnya butuh transfusi darah dan lain-lain. Padahal awal mulanya cuma asam lambung saja, jadi merembet kemana-mana ya. Terus ada penyerapan vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini dia kan memang diserap itu di bagian lambung. Kalau misalnya lapisan lambungnya rusak, nanti protein yang bisa mengikat vitamin B12 itu jadi berkurang sehingga vitamin B12-nya tidak bisa terserap oleh tubuh. Akhirnya tadi ya menyebabkan anemia lagi. Jadi jangan remehkan sesimpel nyeri ulu hati ataupun keluhan lain seperti mual, muntah, dan jangan langsung didiagnosis, dijudge. Siapa tahu malah lebih parah atau mungkin lebih ringan penyakitnya. Jadi benar memang kalau kita sudah berbicara mengenai penyakit di area pencernaan ini ada banyak sekali dok ya penyebabnya dan juga faktor yang akan ditimbulkan dari sakit ini dok ya. Kita akan bahas lagi mengenai penyakit gastritis ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.